Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Untuk itu, siapkan alat tulis kalian masing-masing agar kita bisa belajar bersama-sama. Nah, yang pertama, di sini kita akan membahas apa itu garis singgung persekutuan dua lingkaran. Garis singgung persekutuan lingkaran yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah garis singgung persekutuan terhadap dua lingkaran. Nah, di sini nanti terdapat dua macam garis singgung persekutuan, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar lingkaran. Yang akan kita bahas pertama yaitu garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar. Misalkan diberikan dua buah lingkaran yang berpusat di titik M dan di titik N, yang berturut-turut memiliki jari-jari R besar dan R kecil. Artinya apa? Jari-jari untuk lingkaran besar ini sama dengan R, dan jari-jari untuk lingkaran kecil ini sama dengan R kecil. Serta jarak antara titik pusat kedua lingkarannya adalah P. Nah, yang dimaksud dengan jarak adalah jarak antara titik M ke titik N, simbolnya sama dengan P. Nah, sekarang bagaimana menentukan panjang garis singgung kedua lingkaran tersebut? Coba perhatikan, pada gambar ini ada sebuah garis yang menyinggung kedua lingkaran. Nah, garis singgung yang dimaksud adalah garis AB, di mana garis AB ini dengan titik A dan titik B menyinggung masing-masing lingkaran. Titik A ini menyinggung lingkaran M dan titik B menyinggung lingkaran N, sehingga dibentuk sebuah garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Nah, sekarang coba perhatikan bahwa garis singgung atau garis AB ini menyinggung kedua lingkaran dan tegak lurus atau selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang bersangkutan. Garis AB ini selalu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, dalam hal ini, garis singgung yang seperti ini dikenal dengan nama garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Oke, next yang kedua yaitu bagaimana menentukan rumus untuk mencari besar panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Perhatikan gambar. Di sini ada dua buah gambar lingkaran besar dengan titik pusatnya M, lingkaran kecil dengan titik pusatnya N. Nah, di sini dalam menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, yaitu garis singgung AB, kita akan memanfaatkan teorema Pythagoras. Sehingga yang pertama kita harus membentuk segitiga siku-siku. Nah, sekarang perhatikan garis singgung AB. Apabila garis AB ini digeser sedemikian hingga seperti ini, maka akan membentuk garis ON. Membentuk garis ON yang akan sejajar dengan garis AB, dengan titik B berhimpit dengan titik pusat lingkaran, yaitu titik N. Maka akan terbentuk segitiga MNO. Nah, di sini nanti terbentuk segitiga MNO yang siku-sikunya nanti itu di titik O. Nah, dari sini mengakibatkan bahwa panjang AB itu sama dengan ON karena sejajar ON. Dan panjang AO
panjang AO sama dengan panjang BN. Panjang BN. Kemudian, karena panjang AO itu sama dengan BN, maka AO ini juga, coba perhatikan, AO itu kan sama dengan BN. Maka, BN sama dengan R. Kenapa R? Karena BN ini tadi kan sama dengan R. AO juga berarti sama dengan R. Mengakibatkan panjang MO, perhatikan panjang MO ini sama dengan R tambah R. R besar tambah R kecil, atau jari-jari lingkaran besar tambah jari-jari lingkaran kecil. Karena jari-jari M ke titik A tadi itu kan R besar, A ke O itu R kecil. Maka untuk menentukan panjang M ke O berarti R besar tambah R kecil. Nah, dari sini dengan menggunakan teorema Pythagoras akan terbentuk rumus dari garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, sekarang coba perhatikan panjang ON. Panjang ON sama dengan MN kuadrat kurang MO kuadrat. Mengapa? Karena MN itu sama dengan sisi terpanjang. Berarti sisi terpanjang dikurangi sisi yang pendek, yaitu MN kuadrat kurang MO kuadrat. Nah, sekarang perhatikan ON sama dengan, kita keluarkan dari bentuk pangkatnya, berarti ON sama dengan akar dari MN kuadrat kurang MO kuadrat. Nah, karena AB sama dengan ON, maka disimbolkan dengan D. D itu berarti apa? D ini menandakan panjang garis singgung lingkaran dalam. Sehingga D kuadrat sama dengan P kuadrat kurang P kuadrat ini dari mana? MN kuadrat. MN kuadrat itu tadi disimbolkan dengan P. Berarti P kuadrat kurang MO kuadrat. MO kuadrat itu tadi sama dengan R tambah R besar tambah R kecil. Berarti R tambah R kuadrat. Maka untuk mencari D, kita keluarkan dari pangkat, berarti D sama dengan akar dari P kuadrat kurang R tambah R pangkat 2 atau dikuadratkan. Nah, untuk keterangannya, coba perhatikan keterangan D sama dengan AB, yaitu panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. P sama dengan MN. Nah, P itu sama dengan jarak pusat lingkaran besar dengan pusat lingkaran kecil. R besar itu sama dengan jari-jari lingkaran besar. R kecil sama dengan jari-jari lingkaran kecil, di mana R besar itu selalu lebih besar dari R kecil. Contohnya, misalnya R-nya di sini diketahui dalam soal 8 dan 6. Maka dari sini kita bisa ketahui bahwa R besarnya berarti 8, R kecilnya berarti 6. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya perhatikan beberapa contoh soal berikut. Oke anak-anak, sekarang perhatikan contoh-contoh soal berikut. Nomor 1, diketahui dua buah lingkaran dengan jarak kedua pusat lingkarannya adalah 15 cm. Jari-jari lingkaran besarnya 5 cm dan jari-jari lingkaran kecilnya 4 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui dan yang ditanya. Jarak kedua pusat 15 cm. Nah, maka simbol jarak tadi sama dengan P, berarti P sama dengan 15. Yang kedua, diketahui jari-jari lingkaran besar 5 cm, maka R besarnya 5.
Kemudian jari-jari lingkaran kecil 4 cm, maka R kecilnya sama dengan 4. Ditanya panjang garis singgung persekutuan dalam, disimbolkan dengan D. Nah, ini yang akan kita cari. Maka pertama kita tulis terlebih dahulu rumus untuk mencari panjang garis singgung lingkaran dalam. D sama dengan akar dari P kuadrat kurang R tambah R kuadrat, atau R besar tambah R kecil kuadrat. Sekarang kita tinggal mensubstitusikan atau memasukkan angka. Akar dari P kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat kurang R besarnya yaitu 5, maka 5 tambah 4 dikuadratkan. Jadi D sama dengan akar dari 15 kuadrat. 15 kuadrat itu sama dengan 15 kali 15 kurang 5 tambah 4 sama dengan 9, berarti 9 kuadrat. D sama dengan akar dari 15 kali 15 sama dengan 225 kurang 9 kuadrat itu sama dengan 9 kali 9. Jadi D sama dengan akar dari 225 kurang 9 kali 9 itu sama dengan 81. Nah, sekarang kita kurangkan, yaitu 225 kurang 81 berarti akar 144. Maka akar dari 144 D sama dengan 12. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12 cm. Next, contoh nomor 2. Pada gambar berikut, panjang MN sama dengan 10 cm. MN-nya sama dengan 10 cm. Panjang jari-jari MA-nya sama dengan 4 cm, berarti yang lingkaran besar. Panjang jari-jari NB-nya sama dengan 2 cm. 2 cm. Ditanya hitunglah panjang garis singgung persekutuan AB. Arti yang ditanya garis singgung persekutuan AB. Sekarang kita tulis yang diketahui. AB ini merupakan garis singgung persekutuan dalam. Maka panjang MN tadi 10 cm. MN ini kan sama dengan jarak antara titik pusat lingkaran besar terhadap titik pusat lingkaran kecil. Maka P-nya sama dengan 10. Jari-jari lingkaran besar atau MA sama dengan 4 cm. Maka R besar sama dengan 4. Jari-jari BN atau lingkaran kecil sama dengan 2 cm, maka R sama dengan 2. Ditanya panjang garis singgung persekutuan AB atau D, maka kita tulis rumus D sama dengan akar dari P kuadrat kurang R besar tambah R kecil dikuadratkan. Sekarang tinggal substitusikan angka. P kuadrat berarti 10 kuadrat kurang 4 tambah 2 dikuadratkan. D sama dengan 10 kuadrat itu 10 kali 10 kurang 4 tambah 2 sama dengan 6 kuadrat. D sama dengan akar dari 10 kali 10 itu sama dengan 100 kurang 6 kuadrat berarti 6 kali 6. D sama dengan 100 kurang 6 kali 6 itu sama dengan 36. D sama dengan akar dari 100 kurang 36. Nah, 100 kurang 36 itu sama dengan 64. Maka akar dari 64 sama dengan 8. Jadi, panjang garis singgung persekutuan AB adalah 8 cm. Oke, next, contoh soal nomor 3. Panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran sama dengan 9 cm dan jarak kedua pusatnya sama dengan 15 cm.
Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 8 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran lainnya. Nah, sekarang di soal nomor 3 ini kita mau mencari jari-jari lingkaran lainnya. Nah, yang pertama kita tulis yang diketahui, yaitu panjang garis singgung persekutuan dalam sama dengan 9 cm. Disimbolkan dengan D. D sama dengan 9. Kemudian jarak kedua pusat 15 cm. Jarak itu sama dengan P, berarti P sama dengan 15. Yang ketiga, jari-jari lingkaran. Lingkaran di sini diketahui yang pertama adalah lingkaran besarnya, yaitu 8 cm. Maka R besarnya sama dengan 8. Ditanya jari-jari lingkaran lainnya, atau kita mau mencari R kecil. Nah, sekarang untuk menjawab soal ini, kita tetap masuk ke rumus umum, yaitu D kuadrat sama dengan P kuadrat kurang R tambah R besar tambah R kecil kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan angka. Nah, D kuadrat di sini diketahui di bawah D-nya sama dengan 9, berarti 9 kuadrat sama dengan P kuadratnya 15, berarti 15 kuadrat kurang R besarnya yaitu 8 tambah R kuadrat. Nah, 9 kuadrat berarti 9 kali 9 sama dengan 15 kali 15 kurang 8 tambah R kuadrat. 9 kali 9 berapa? Yaitu 81 sama dengan 15 kali 15. 15 kali 15 sama dengan 225 kurang 8 tambah R kuadrat. Nah, sekarang 8 tambah R kuadrat pindah ruas ke kiri jadi 8 tambah R kuadrat sama dengan 225. 81 pindah ke kanan jadi min 81. Nah, 8 tambah R kuadrat 225 kurang 81 itu sama dengan berapa? Yaitu 144. Nah, sekarang perhatikan, ini masih dalam bentuk kuadrat, maka sekarang kita mencari akar kuadrat dari 8 tambah R, yaitu berarti akar dari 144. Maka 8 tambah R sama dengan akar dari 144 itu berapa? Yaitu 12. Karena 12 kali 12 sama dengan 144. Nah, sekarang kita lihat mana yang sejenis, yaitu 8 dengan 12. Maka untuk mencari nilai R sama dengan 12, 8 pindah ke kanan jadi kurang 8. R sama dengan 12 kurang 8, yaitu 4. Jadi, dapat disimpulkan bahwa panjang jari-jari lingkaran yang lainnya atau R kecilnya sama dengan 4 cm. Nah, untuk membuktikannya apakah betul jari-jari lingkaran kecilnya sama dengan 4, kita buktikan dengan memasukkan rumus umum tadi seandainya panjang garis singgung persekutuan dalamnya belum diketahui. Nah, sekarang coba perhatikan. D sama dengan akar dari rumus umum P kuadrat kurang R tambah R kuadrat. Nah, D sama dengan, seandainya D-nya belum diketahui, maka kita mencari nilai D dengan memasukkan nilai R-nya tadi itu sama dengan 4 cm. Berarti akar dari P kuadrat yaitu 15 kuadrat kurang R besarnya 8 tambah R kecilnya 4 dikuadratkan. D sama dengan akar dari 15 kali 15 kurang 8 tambah 4. 8 tambah 4 itu sama dengan 12 kuadrat. Berarti D sama dengan akar dari 15 kali 15 yaitu 225 kurang 12 kali 12. Maka D sama dengan akar dari 225 kurang
12 kali 12 itu sama dengan 144. D sama dengan akar dari 225 kurang 144 sama dengan berapa? Yaitu 81. Maka D sama dengan akar dari 81 yaitu 9. Jadi terbukti bahwa jika diketahui R kecilnya sama dengan 4, maka hasil untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalamnya sama dengan 9 cm. Next, contoh soal nomor 4. Pada gambar berikut, panjang AB sama dengan 8 cm, panjang jari-jari MA sama dengan 4 cm, dan panjang jari-jari NB sama dengan 2 cm. Di sini ditanya, hitunglah panjang jarak kedua pusatnya atau MN. Nah, sekarang coba perhatikan. Yang pertama kita tulis yang diketahui, panjang AB sama dengan 8 cm. AB ini kan sama dengan garis singgung persekutuan dalam. Maka D sama dengan 8. Di sini Ibu tulis 8 cm. Kedua, jari-jari MA 4 cm. MA berada di lingkaran besar, maka R sama dengan 4. Di sini 4 cm. Kemudian jari-jari BN. BN ini berada di lingkaran kecil. Jadi BN 2 cm, maka R kecil sama dengan 2. Ditanya panjang jarak kedua pusatnya. Maka yang ditanya itu jarak antara titik pusat M besar ke titik pusat N kecil. Maka yang ditanya adalah P. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Nah, di sini rumus sama dengan rumus mencari panjang garis singgung persekutuan dalam, yaitu D kuadrat sama dengan P kuadrat kurang R tambah R besar tambah R kecil kuadrat. Nah, karena di sini kita mau mencari panjang jarak kedua pusat atau P, maka ini kita tidak langsung dalam bentuk akar. Jadi sekarang kita tinggal mensubstitusikan angka, yaitu D sama dengan 8, berarti 8 kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, P kuadrat ini yang akan kita cari, berarti tetap P kuadrat kurang R besarnya sama dengan 4 tambah R kecilnya sama dengan 2 dikuadratkan. Sekarang 8 kuadrat berarti 8 kali 8 sama dengan P kuadrat kurang 4 tambah 2 itu sama dengan 6 kuadrat. 8 kali 8 sama dengan 64 sama dengan P kuadrat kurang 6 kuadrat itu berarti 6 kali 6. Di sini Ibu tulis langkah-langkahnya itu sesuai dengan urutannya. Nah, sekarang 64 sama dengan P kuadrat kurang 6 kali 6 itu sama dengan 36. Nah, maka P kuadrat kita pindah ke kiri, P kuadrat sama dengan 64 tambah 36. Atau di sini Ibu tulis atau ini kita balik dulu, P kuadrat kurang 36 sama dengan 64. Maka untuk P kuadratnya sama dengan 64 min 36 pindah ke kanan jadi plus 36. P kuadrat sama dengan 64 tambah 36 yaitu 100. Karena di sini kita mau mencari P bukan P kuadrat, maka P sama dengan akar dari 100. P sama dengan akar dari 100 itu sama dengan 10. Jadi kesimpulannya panjang jarak kedua pusatnya MN atau P sama dengan 10 cm. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dan beberapa contoh-contoh soal. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa, jika ada kesulitan, silakan langsung bertanya. Dan untuk tugas, silakan lihat langsung di file materi yang Ibu kirim.
Di pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana menentukan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran. Selamat menonton.